Pernah dengar kan istilah detox dopamin? Kedengarannya keren ya. Kayak sebuah janji buat kita bisa super fokus di tengah dunia yang makin ramai ini. Tapi, beneran ngefek nggak sih? Atau jangan-jangan ini cuma mitos modern aja? Yuk kita bedah bareng-bareng faktanya. Pernah nggak sih ngerasa pikiran tuh kayak loncat-loncat kemana-mana? Mau ngerjain satu hal penting aja rasanya susah banget mulainya. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini gejala yang umum banget di era digital sekarang. Dan ya tentu aja, internet langsung nawarin solusi yang kedengarannya kayak jalan pintas. Sebuah detox buat otak kita. Tapi apa sih yang sebenarnya kita detox? Apa beneran dopamin? Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus sepakat dulu soal dasarnya. Apa itu dopamin? Dan yang lebih penting lagi, apa yang bukan dopamin? Nah, ini nih kesalahpahaman terbesarnya. Banyak orang mikir dopamin itu kayak zat jahat penyebab kecanduan yang harus dibersihin. Padahal, faktanya, dopamin itu justru bahan bakar buat motivasi kita. Tanpa dopamin, kita bahkan nggak bakal punya dorongan buat bangun dari kasur. Jadi, jelas ya, dopamin itu bukan musuh. Makanya, istilah detox dopamin itu sendiri sebenarnya kurang pas. Yang lebih akurat itu puasa stimulasi. Jadi intinya bukan ngebuang zat kimia dari otak, tapi lebih ke mengatur ulang kebiasaan kita dan cara kita merespon berbagai rangsangan di sekitar kita. Biar super jelas ya, kita tuh gak bisa dan gak mau ngilangin dopamin. Zat ini tuh fundamental banget, ibaratnya sistem operasi yang bikin otak kita bisa jalan setiap hari. Oke, jadi kalau dopamin bukan masalahnya, terus apa dong? Nah, ini nih yang jadi inti persoalan yang sebenarnya banyak dari kita rasain. Jadi masalahnya itu bukan dopaminnya, tapi banci rangsangan instan yang gampang banget didapat yang terus-terusan ngeguyur otak kita. Inilah yang sering disebut rangsangan murahan. Dan kita semua tahu lah ya bentuknya kayak apa. Scroll media sosial tanpa tujuan, notifikasi yang nggak ada hentinya, makanan yang sengaja dibuat bikin nagih, semuanya itu ngasih kepuasan instan dengan usaha yang minimal banget, bahkan nol. Terus, efeknya ke otak kita apa? Coba bayangin gini deh. Kalau otak kita terus-terusan dicekokin sama rangsangan super tinggi, standar kepuasan kita jadi ikut naik. Akibatnya, hal-hal yang tadinya terasa biasa aja, sekarang jadi terasa kurang menarik. Nah, apa akibatnya kalau standar kepuasan kita jadi ketinggian? Tiba-tiba, aktivitas yang sebenarnya penting dan kita nikmati, kayak baca buku, ngerjain proyek, atau bahkan ngobrol santai tanpa gangguan, rasanya jadi membosankan banget. Kenapa? Ya karena mereka ndak bisa nyaingi ngerangsangan instan tadi. Terus gimana dong cara benerinnya? Jawabannya bukan dengan nyiksa diri sendiri pakai batasan-batasan ekstrim, tapi dengan melakukan riset yang cerdas, praktis, dan bisa dijalanin jangka panjang. Nah, anggap aja ini kayak menu riset yang bisa Anda pilih-pilih. Kuncinya, jangan langsung hajar semua. Mulai dari yang paling mungkin Anda lakuin. Mungkin coba pangkas harian dulu, 1 jam pertama tanpa layar. Atau pas kerja, coba deh filter kerja, taruh HP di ruangan lain. Tujuannya itu membangun kebiasaan, bukan cari kesempurnaan. Butuh alat bantu lain? Ada beberapa trik simpel tapi ampuh banget. Coba deh ubah layar HP Anda jadi mode hitam putih. Anda bakal kaget betapa nggak menariknya HP itu jadinya. Dan kalau riset 24 jam terasa berat banget, ya mulai aja dari 1 atau 2 jam di akhir pekan. Nggak masalah. Sekarang, penting banget nih buat kita paham tujuan sebenarnya di balik ini semua. Biar kita nggak salah jalan dan malah jadi kecewa. Jadi, ini poin paling pentingnya. Riset ini adalah alat yang hebat banget buat balikin kejernihan pikiran dan mutus rantai kebiasaan buruk. Tapi, ini bukan pil ajaib atau pengganti bantuan profesional buat kondisi serius kayak burnout parah, depresi, atau ADHD. Penting banget buat kita tahu batasannya. Satu peringatan penting ya, hindari versi detox yang ekstrim, yang melarang Anda melakukan semua hal yang menyenangkan. Itu justru bisa jadi bumerang loh, malah bikin mood anjlok, cemas, dan akhirnya nyerah. Ingat, tujuannya itu keseimbangan, bukan penyiksaan diri. Dan kutipan ini, wah, ngerangkum semuanya dengan sampurna banget. Ini bukan soal menderita. Ini soal menciptakan ruang supaya kita bisa sadar dan memilih mau kita kasih kemana sih perhatian kita, bukan malah jadi budak algoritma. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu detox dopamin, tapi apa yang bakal Anda lakuin. Lupain deh rencana besar yang baru mulai hari Senin. Coba pikirin, riset kecil apa, sekecil apapun, yang bisa Anda terapkan hari ini juga,
Untuk mulai mengambil kembali kendali atas perhatian Anda,